Halo Sobat Citizen, kembali lagi di Siswa Podcast. Nah, episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu mahasiswa UI Naladi Makassar, ada Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Hai. Ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar beasiswa. Nah, jadi Kak Ayu ini salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa unggulan, Kak? Iya. Ya, beasiswa unggulan. Nah, tak kenal maka tak tahu, mungkin kita bisa perkenalan dulu Kak sama Citizen. Oh, sebutnya Citizen. Iya, Citizen, Kak. Oke, halo Citizen. Perkenalkan, nama saya Ayu Febriani. Saya dari jurusan biologis. Saya angkatan 2018. Dari 2018 di Iya. Oke. Jadi kita fokus ke beasiswa dulu nih Kak. Jadi Kak kan mendapat beasiswa unggulan. Nah, awal-awal mendapatkan info dari BU ini dari mana Kak? Awalnya dapat info dari broadcast di WA, terus dapat juga informasi dari sosial media. Kebanyakan sih dari sosial media, dari Instagram, di-share sama teman-teman. Oh, dari sosmed. Dari semester berapa itu Kak kita dapat? Semester 3. Jadi saya jatuhnya penerima ongoing karena sudah masuk kuliah. Oh, pas masuk kuliah semester 3 dapat ya. Nah, awal persiapan kakak ini pas mendapatkan info beasiswa itu bagaimana Kak persiapan Kak untuk mengikuti nih beasiswa bagaimana Kak? Persiapan untuk mulai mengikuti alur pendaftarannya Iya, gitu. iya, mungkin. Persiapannya yang pertama mengenalin dulu ya, kayak BU itu sebenarnya beasiswa apa sih gitu. Siapa yang jadi pemberi dananya gitu, organisasi apa sih yang jadi pemberi dananya BU, terus BU itu beasiswanya kayak gimana, maksudnya pemberiannya satu kali atau dia sampai selesai, pengcoverannya, mempelajari beasiswanya dulu sebelum memutuskan untuk ikut alur pendaftarannya. Jadi dipelajari dulu Iya. Kak. Oh iya. Jadi Kak itu kalau boleh tahu itu beasiswa unggulan sampai semester berapa dia tanggung? Kalau di kontrak 4 tahun. Oh, 4 tahun. Selama masa studi. Oh, iya. Jadi dari semester 3 sampai 4 tahun sampai selesai iya. Iya, minimal 4 tahun. Iya, maksimal. Oh iya, maksimal. Terus Kak, kan kalau kita mengajukan mendaftar ini Kak di beasiswa BU-nya, tips supaya tips apa? Ya, tips untuk berpeluang lolos itu bagaimana Kak? Ada tipsnya? Tips untuk berpeluang lolos, tips yang gimana nih? Mungkin dari berkas administrasi yang kita apa saja Kak mungkin? Persiapan dia berarti. Iya, persiapan ya. Berarti ceritanya persiapannya ya kayak yang tadi, mengenali dulu beasiswanya itu bagaimana, cocok atau tidak gitu dengan kita. Kita kira-kira masuk tidak dalam kriteria beasiswa yang dicari itu. Terus kalau lebih merinci sih terkait administrasi, tentu kita harus paham berkas-berkas apa yang dibutuhkan. Jadi lebih teliti dalam proses mempersiapkan berkas-berkasnya. Oh iya, pasti teliti sekali. Jangan sampai ada kurang deh Kak. Iya, karena banyak sebenarnya. Kalau dari pengalaman teman-teman kan sharing-sharing, ternyata banyak juga yang ternyata gugur bukan karena berkasnya tidak bagus, tapi salah upload, kesalahan kayak gitu. Salah kasih masuk berkas. Kalau berkasnya bagus sekali. Iya. Mungkin ada kalau daftar kini beasiswa ada motivation letter Kak. Ada, mungkin bisa diceritakan apa motivation letter Kak? Motivation letter kok sedikit saja Kak. Motivational letter, kalau saya dulu, saya kan waktu mau masuk PTN cukup banyak juga pergolakannya karena ya ditolak sana sini toh, kayak biasalah anak-anak pada umumnya ditolak sana sini. Terus kampus ini juga jadi pilihan terakhir. Nah, itu kemudian topik yang saya angkat gitu, perjalanan pergolakan itu yang saya tuliskan dalam motivational letterku. Jadi seperti bercerita tentang perjalanan studiku dan apa yang kuharapkan ke depannya. Ya. Mungkin bagaimana itu ke alurnya?
kalau sudah kita daftar lulus berkas Miki, ada tahap wawancaranya Kak? Ada, kalau di BU ada seleksi berkas dulu. Oh iya. Terus seleksi berkas, verifikasi berkas, terus masuk ke tahapan wawancara. Habis wawancara, tinggal tunggu pengumuman nih. Tips menghadapi wawancaranya itu gimana Kak? Tips menghadapi wawancara bagaimana nih? Pertamanya harus pede. Pede dulu. Itu Ji. Kalau nggak pede Ki, wawancaranya kayak misalnya pasti kita rasa Ji, bilang kalau misalnya saya nervous atau enggak, pasti kita akan merasakan Ji kalau lawan bicara itu nervous atau enggak. Jadi yang pertama harus dulu percaya diri. Pokoknya saya punya nilai yang lebih, saya pantas untuk dapat ini beasiswa. Itu pertama yang harus juga dipegang. yang pasti nilai Ji Kak. Iya. Tidak dapat berpengaruh besar itulah. Oh iya. Kalau boleh tahu Kak, ada dekat-dekat ini info beasiswanya itu Kak, BU-nya ada mau dibuka lagi pendaftaran Kak? Kalau BU, kalau untuk tahun 2022 terakhir kemarin sih dibuka Oktober sampai November. Oh, sudah tutup nih. Sudah tutup. Oh iya, sudah tutup nih lagi ternyata guys. Lambat. Biasanya tuh Kak apa persyaratannya? Persyaratannya kalau BU umum sih. Kalau misalnya kita mahasiswa baru yang belum berkuliah, palingan LOA, Letter of Acceptance kan, tanda terima di universitas. Kalau misalnya kita ongoing, palingan KHS, surat aktif kuliah, motivational letter, kayak yang tadi disebutkan. Umum sih kalau BU. Sertifikat, sertifikat prestasi. Iya itu paling. Kalau di BU itu Kak prestasi saya di Kak. Iya, sertifikat prestasi. Kalau BU itu sebenarnya dia fokus ke anak-anak yang bisa memberikan kontribusi gitu. Bukan cuma prestasi untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa memberi impact ke orang lain. Jadi dia menerima kayak motivational letter itu, menerima sertifikat volunteer gitu. Kriterianya kalau BU. Mungkin Kak pas tak tahu ini bilang lulus ini Kak, seberapa greget tak pas tahu itu bilang lulus. Nangis Kak. Nangis Pas ada itu kan dikumpulkan di gedung. Dikumpulkan di gedung untuk ada namanya tanda tangan kontrak tuh. Sebelum tanda tangan kontrak ada kata pengantar dulu dari pimpinannya kalau nggak salah. Terus diumumkan misalnya selamat Anda bergabung di aware di beasiswa unggulan 2019. Nangis Kak. Nangis. Masalahnya kondisiku juga di saat itu toh, kondisi finansialnya keluarga lagi goyah, jadi kayak wah berkat sekali, alhamdulillah sekali. Jadi untuk tahun ini tidak ada lagi kali, tahun depan itu lagi dibuka. Iya, tahun depan. Oh ya, mungkin kan misal tahun depan ini mungkin tips atau sarannya supaya bisa ikut juga ini daftar beasiswa. Tips untuk sarannya apa ya? Banyak-banyak misalnya ikut kegiatan yang membangun gitu, yang bermanfaat. Kalau motonya BU bermanfaat bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Banyak-banyak misalnya yang mengikuti kegiatan himpunan yang membangun lah untuk diri sendiri. Yang membangun soft skill Pak. Iya, membangun soft skill sama berpengaruh, memberikan impact untuk orang-orang sekeliling kita. Oke, jadi mungkin itu saja dulu Kak kali ini. Oh iya teman-teman, sedikit info Kak, bahwa Kak Ayu ini dari mengikuti juga organisasi di Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi dan menjabat sebagai Sekumsema di Kak. Ya, sekretaris semua. Oke. Jadi untuk episode kali ini terima kasih banyak Kak atas informasinya. Informasi beasiswanya. Semoga teman-teman yang nonton podcast kali ini bisa mendapat motivasi dari Kak Ayu juga supaya bisa dapat beasiswa lainnya yang bukan cuma di BU, banyak beasiswa yang bisa kita dapatkan. Oke, untuk Sobat Citizen jangan lupa follow Instagram HMJSI dan jangan lupa follow, like, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.